Oke, ini ada keyboard yang bermasalah Asus X451C. Di sini saya sudah sertakan foto-fotonya saja ya, foto-foto ya sudah dibongkar guys. Ini seperti ini kurang lebih. Nah, cara membongkarnya nanti saya jelaskan di video. Oke guys, ini sudah kita buka untuk penutup keyboard bagian atasnya. Seperti ini ya, ini bagian dalam dan ini bagian atasnya. Ini sangat mudah sekali untuk dicopot, tinggal kalian congkel menggunakan kartu bekas, kartu perdana seperti ini ya. Mana sih saya tunjukkan. Nah, bekas kartu perdana seperti ini jangan dibuang, kalian congkel pinggir-pinggirnya terus keliling disopak sedikit-sedikit atau dicungkil sedikit-sedikit. Kenapa menggunakan kartu perdana? Agar tidak meninggalkan bekas pada casing laptopnya guys, agar tetap mulus ya. Nah, pakai ini lebih aman. Kalau kalian pakai benda seperti besi seperti ini nanti akan meninggalkan bekas ya. Oke, tinggal langkah berikutnya kita ganti keyboardnya. Ini keyboardnya bermasalah ya, tidak berfungsi atau ada yang error. Nah, tinggal kita bersihkan. Nanti ini caranya itu kita cungkil ya, kita cungkil nih, sepertinya bekas ganti keyboard juga. Dicungkil, kita panaskan atau nanti kita dipretelin dulu menggunakan cutter ya. Ini penguncinya itu manual menggunakan plastik dari bawaan casingnya. Jadi sepertinya dipanaskan menggunakan solder atau alat semacamnya lah. Oke, nanti kita ini diambilin, disopak agar ketika diambil lebih gampang. Oke, lanjut ke video berikutnya. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk diklik subscribe-nya dan tekan tombol like-nya, dan apalagi ya, nyalakan notifikasi lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru lainnya dari si boy. Oke, next, lanjut. Sebelum kita copot keyboard yang bermasalahnya, langkah baiknya kita unboxing dulu atau buka dulu keyboard barunya. Ini keyboard baru yang telah saya pesan ya, dari laptop Asus tipe X451C. Oke, kita langsung buka aja guys isi paketnya. Oke, ini ada dusnya di dalamnya. Kita buka isinya seperti apa. Ada bubble wrapnya lagi ya. Ini dia keyboard barunya, isinya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Oke, nanti ini kita pindahkan dulu, kita ambil dulu keyboard lamanya yang bermasalah. Ini saya sedikit jelaskan, ini posisi keyboard awal. Dan di sini saya sudah berhasil mencungkil plastik-plastik yang mengunci si casing dari keyboard ini menggunakan cutter ya, dicungkil sedikit demi sedikit. Nah, ternyata di sini ada semacam pelindungnya ya. Nah, nanti kita ambil yang ini, dan masih ada yang menempel, kita ambil lagi, cungkil sedikit demi sedikit menggunakan cutter atau apa saja yang bisa mencungkil si plastik yang mengunci keyboardnya guys. Oke, lanjut. Jangan lupa yang belum subscribe di subscribe dulu. Ini setelah kita songkel atau kita bersihkan dari yang mengunci plastik-plastik ini tinggal kita dorong dari depan guys. Nah, nanti kalau tidak didorong juga nggak apa-apa. Nah, sudah bisa lepas. Tinggal nanti kalau susah tinggal didorong-dorong aja di depan sini. Nah, sehingga dia akan lepas ya dari casingnya. Oke, setelah lepas dari casing, mari kita pasang motherboard. Kita pasang keyboard yang barunya. Ini keyboard yang lama, kita pisahkan dulu. Nah, kita bersihkan dulu ya dari sampah-sampah ininya agar lebih rapi dan tidak masuk ke dalam laptop. Lanjut, dan ini keyboard baru yang akan saya pasang di laptop Asus X451C.
Nah, kita pasang dulu di sini guys. Nah, di sini saya sudah memasang keyboard barunya, tapi ini belum terkunci ya. Nah, aslinya itu saya tunjukkan ya guys. Nah, ini itu aslinya itu tadinya itu solderan ya, atau bekas pemanasan. Jadi dilebarkan ke samping agar bisa mengunci si keyboardnya ya. Tapi nanti karena ini pernah kita bersihkan, pernah kita bongkar, maka jika kita menggunakan cara yang sama dengan memanaskan plastik ini sehingga melebar ke samping dan mengunci, itu tidak bisa guys. Dan nanti walaupun bisa, kurang kuat ya. Nah, maka dari itu di sini saya menggunakan lem tembak atau lem bakar untuk mengunci bekas songkelannya ini agar lebih kuat. Dan ini pun sudah saya coba di beberapa laptop yang memang keyboardnya itu ditanam dan semuanya itu berhasil dan kuat guys. Menggunakan lem tembak itu lebih bagus dibandingkan kalian memanaskan kembali bekas plastik yang ini untuk mengunci keyboard barunya. Oke, itu pengalaman saya aja ya guys. Oke, kita tunggu lem tembaknya sampai panas dulu, kemudian kita kunci setiap lubang-lubang ininya guys, yang menonjol kita kunci ini. Nah, ini sepele tapi nanti fatal ya kalau misalkan kalian tidak menguncinya menggunakan lem tembak atau tidak kalian kunci dengan dipanasi. Nah, ini kecil-kecil semuanya harus kena lem, jangan disepelekan karena nanti satu aja yang memang nanti lepas atau kelewat dari lem, ketika kalian menekan tombol itu fungsinya kurang maksimal ya, atau jadi gak enak ketika ditekan atau ketik-ketik itu kurang nyaman. Makanya ya sebisa mungkin jangan sampai ada yang leman yang terlewat. Nah, 1, 2, 3, banyak guys, jangan sampai ada yang kelewat, semuanya harus merata kena lem. Oke, lanjut dan tonton video ini sampai dengan selesai agar kalian bisa juga mempraktekannya. Apabila keyboard kalian itu mengalami masalah atau error, kalian bisa mempraktekkan cara yang sederhana ini di rumah tanpa kalian membawanya ke teknisi atau ke tempat servis karena biayanya akan lebih mahal. Dan jangan lupa guys, udah menit ke 6 dan 7 kurang lebih ya. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan di share apabila menurut kalian ini bermanfaat. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Oke guys, di sini saya sudah memasang case ya, case pelindung dari keyboardnya. Nah, di sini saya menggunakan lem bakar. Bisa kelihatan bekasnya ya. Ini jauh lebih kuat dibandingkan menggunakan pemanas solder yang melelehkan bagian plastiknya, karena sekali dibongkar ini nggak bisa dipakai 2 kali untuk memipihkan plastiknya ya, agar mengunci keyboard kurang bagus dan tidak kuat. Dan ini pelindung groundnya juga sudah saya pasang. Nah, ini bahaya kalau misalkan pelindung ground plastik hitam ini tidak dipasang, bisa menyebabkan konsleting pada keyboard. Yang lebih bahaya lagi konsleting pada motherboard, karena di sini itu menggunakan bahan sejenis aluminium. Tentunya ini aluminium ini bisa mengantarkan panas ya. Dan di sini ada ground ya. Pernah dulu saya itu melakukan percobaan, dan ketika keyboardnya ini menempel pada motherboard itu ada lompatan percikan api. Nah, bahaya ya. Maka ini wajib ditutup menggunakan pelindung bawaannya. Ini plastik ya. Atau jika kurang kalian bisa menggunakan plastik tambahan sendiri. Oke, langkah berikutnya kita akan menyatukan ini dengan motherboard ya. Oke guys, ini sudah berhasil kita pasang keyboard barunya yang baru kita beli. Oke, semuanya sudah beres. Ini bagian depannya seperti ini, tinggal kita pasang di motherboard atau di laptopnya guys. Oke, semoga aja setelah kita pasang normal kembali dan lancar kembali keyboardnya, tidak ada yang bermasalah. Oke, lanjut sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk di subscribe. Nah, cara memasangnya seperti ini. Kalian letakkan dulu bagian ujungnya. Seperti pertama kalian membuka atau mencungkil keyboardnya seperti ini. Jangan lupa untuk dihubungkan kabel fleksibel keyboard yang baru, hubungkan kabel fleksibel keyboard, dan
mousepad, kemudian ada tombol fleksibel juga untuk powernya. Jangan sampai lupa atau yang terlipat ya, semuanya harus rapih dan aman. Oke, kita pasang dulu kabel dari keyboard fleksibelnya. Maaf, maksudnya kabel dari jalur fleksibel keyboardnya. Oke, sebentar. Ini hal pertama yang kita lakukan, memasang kabel fleksibel untuk power. Kemudian langkah kedua kita pasang kabel fleksibel untuk touchpadnya. Nah, ini kabel fleksibel untuk touchpad sudah terpasang, tinggal kita pasang kabel fleksibel untuk keyboardnya. Kayak urutannya jangan sampai salah ya, karena dari paling ujung ke paling depan, agar mempermudah pemasangan kabel keyboard fleksibel. Kabel fleksibel dari keyboardnya ya maksudnya. Ini semuanya sudah kita pasang, keyboard maksudnya sudah kita pasang kabel dari tombol power ya, kabel fleksibel dari tombol power, kabel untuk touchpad, dan kabel fleksibel dari keyboard. Yang kita cek menggunakan aplikasi keyboard test. Dan ini saya sengaja tidak menutup rapat-rapat, ini masih bisa terbuka ya, barangkali nanti masih ada problem lainnya, kita tidak usah mencongkelnya repot-repot. Nah, kita cek dulu guys menggunakan keyboard test. Kalau misalnya udah oke, baru kita kunci dan kencangkan. Oke, ini sudah masuk, kita cari aplikasinya. Oke guys, ini aplikasi untuk mengecek kelayakan sebuah keyboard ya. Kita cek menggunakan keyboard test, keyboard barunya. Kita urutan dari sini terus ke ujung, kemudian dari sini lagi sampai ke ujung, agar berurutan dan lebih gampang mengontrolnya atau mengeceknya. Oke, kita cek dari escape. Kalau hijau itu berarti normal ya, semoga aja hijau semua, gak ada yang merah. Oke, kita ulangi dari sini. Lanjut. Oke guys, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan info menarik dari channel si boy ini. Oke, lanjut. Lanjut. Satu lagi, satu baris lagi. Oke, semua tombol normal ya, nggak ada yang bermasalah. Ini menandakan bahwa kita sudah berhasil memasang atau mengganti keyboard yang barunya. Oke, setelah itu kita rapatkan dan kita mur ya. Di awal kita pasang kembali mur-mur yang telah kita lepas. Dan jangan sampai salah, apabila murnya nanti kalian mentok, berarti itu bukan tempatnya, harus digeser ke tempat yang lainnya. Jangan dipaksa guys, karena kalau dipaksa nanti akan merusak casing dan barangkali bisa tembus ke motherboard murnya, itu sangat fatal. Oke, kita pasang mur-mur atau bautnya. Ini mur-murnya yang tadi kita lepas, kita pasang kembali di sini, dan ini baru saya pasang satu ya, itu sisanya. Jangan sampai tertukar, apabila mentok berarti bukan tempatnya.